Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Silvi Putri Anggraini bersama rekan kelompok saya Septian Yudo Prakoso dalam mata kuliah Biologi untuk Kimia kelas 1B UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung yang diampu oleh Ibu Haslinda Yasti Agustin. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman audiens. Pernah tidak kalian melihat seekor katak betina yang diinjak-injak perutnya oleh seekor katak jantan? Kira-kira kenapa itu ya? Supaya lebih jelas, mari simak presentasi kelompok kami dengan judul Reproduksi pada Hewan. Subbab pembahasan pada kali ini yang pertama pengertian dan mekanisme reproduksi hewan, yang kedua organ reproduksi pada hewan, yang ketiga sistem reproduksi pada hewan, yang keempat penyakit pada organ reproduksi hewan, yang terakhir fakta unik seputar reproduksi hewan. Pengertian dan mekanisme reproduksi pada hewan. Reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunannya. Tanpa proses reproduksi, suatu makhluk hidup tidak akan mungkin melestarikan jenisnya. Reproduksi pada hewan invertebrata dibagi menjadi dua, yang pertama perkembangbiakan aseksual, yang kedua perkembangbiakan seksual. Perkembangbiakan aseksual terjadi dengan cara yang pertama membelah diri atau pembelahan biner, yaitu pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel baru, misalnya terjadi pada protozoa. Yang kedua secara fragmentasi, yaitu pemisahan sebagian sel dari satu koloni dan selanjutnya membentuk koloni sel baru, misalnya terjadi pada Volvox. Yang ketiga secara sporulasi atau pembentukan spora. Oosit akan membelah dan selanjutnya akan menghasilkan sporozoid, misalnya pada Plasmodium. Kemudian pembentukan tunas, misalnya pada hewan hidra dan porifera. Yang terakhir dengan regenerasi, yaitu sebagian tubuh terpisah dan selanjutnya bagian tadi dapat tumbuh menjadi individu baru yang lengkap, misalnya pada planaria dan bintang laut. Sedangkan perkembangbiakan seksual dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama tanpa pembuahan, yaitu pada peristiwa partenogenesis, di mana sel telur tanpa dibuahi dapat tumbuh menjadi individu baru, misalnya pada lebah jantan dan semut jantan. Yang kedua dengan pembuahan, dapat dibedakan atas konjugasi yang terjadi pada hewan invertebrata yang belum jelas alat reproduksinya, misalnya paramecium, dan anisogami, yaitu peleburan dua sel kelamin yang tidak sama besar, misalnya peleburan mikrogamet dan makrogamet pada Plasmodium, dan peleburan sperma dengan ovum di dalam rahim. Reproduksi pada hewan vertebrata. Vertebrata hanya dapat berkembang biak secara seksual, yaitu melalui peleburan antara ovum dan sperma. Pembuahan pada vertebrata dapat terjadi di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Perkembangbiakan pada vertebrata dapat dibedakan atas A. Ovipar atau bertelur, ialah hewan yang meletakkan telur di luar tubuhnya. Embrio berkembang di dalam telur dan memperoleh sumber makanan dari cadangan makanan dalam telur, misalnya ikan, burung, amfibia, dan sebagian reptilia. B. Ovovivipar, bertelur beranak, ialah hewan yang menghasilkan telur dan embrio berkembang dalam telur. Pembeda dengan ovipar adalah kelompok hewan ovovivipar tidak mengeluarkan telurnya dari dalam tubuh. Jadi, embrio tetap tumbuh di dalam telur tetapi tetap berada di dalam tubuh induk. Saat menetas dan keluar dari tubuh induknya tampak seperti melahirkan, misalnya ikan hiu, kadal, dan beberapa jenis ular. C. Vivipar, beranak, ialah hewan yang melahirkan anaknya. Embrio berkembang dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari induknya dengan perantara plasenta atau ari-ari, misalnya pada mamalia. Organ reproduksi pada hewan. Organ reproduksi hewan vertebrata. Secara umum, hewan jantan vertebrata memiliki organ reproduksi yaitu testis, organ untuk menghasilkan sperma, penis berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh betina, vas deferens, saluran yang menghubungkan testis dengan lubang pengeluaran. Sedangkan alat kelamin betina secara umum yaitu vagina, tempat masuk sperma ke dalam tubuh betina, ovarium atau indung telur berfungsi memproduksi sel telur, rahim atau uterus tempat berkembangnya embrio hingga saat dilahirkan.
Organ reproduksi hewan invertebrata secara aseksual menggunakan bagian tubuhnya, sedangkan secara seksual menggunakan ovarium dan testis. Selanjutnya, sistem reproduksi pada hewan. Reproduksi seksual pada vertebrata diawali dengan perkawinan yang diikuti dengan terjadinya fertilasi. Fertilasi tersebut kemudian menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilasi pada vertebrata dapat terjadi secara eksternal atau secara internal. Yang pertama, fertilasi eksternal merupakan penyatuan sperma dan ovum di luar tubuh hewan betina, yakni berlangsung dalam suatu media cair, misalnya air, contohnya pada ikan dan amfibi. Yang kedua, fertilasi internal merupakan penyatuan sperma dan ovum yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Hal ini dapat terjadi karena adanya peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. Fertilasi internal terjadi pada hewan yang hidup di darat, misalnya hewan dari kelompok reptil, aves, dan mamalia. Setelah fertilasi internal, ada 3 cara perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya, yaitu dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Selanjutnya, penyakit pada organ reproduksi hewan. Yang pertama, cacat anatomi saluran reproduksi, yang terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah cacat kongenital atau bawaan lahir, dan yang kedua adalah cacat perolehan. Cacat perolehan antara lain hipoplasia ovarium, kemudian agenesis indung telur atau indung telur tidak berbentuk, kemudian Free-Martin atau abnormalitas kembar jantan dan betina. Yang kedua adalah gangguan fungsional atau organ reproduksi tidak berfungsi dengan baik, yang mengakibatkan yang pertama sista ovarium, yang kedua suberetrus dan birahi tenang, yang ketiga anestrus. Yang ketiga adalah kesalahan manajemen. Kesalahan manajemen erat hubungannya dengan faktor pakan atau nutrisi. Kemudian kesalahan manajemen juga dapat mempengaruhi tubuh menjadi kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama, yang menyebabkan gangguan reproduksi antara lain produksi hormon, birahi tenang, dan gagal konsepsi. Yang terakhir adalah fakta unik seputar reproduksi hewan. Yang pertama, sperma tikus lebih besar dari sperma gajah. Tikus betina memiliki kebiasaan kawin dengan banyak pejantan, sehingga hanya sperma terbesar yang bisa mempunyai tikus betina nantinya. Sementara saluran reproduksi gajah betina cukup panjang, sehingga sperma gajah berevolusi menjadi kecil untuk mengurangi risiko delusi. Yang kedua, lebah jantan akan mati ketika kawin. Lebah jantan punya penis internal atau endopalus yang akan patah ketika sedang ejakulasi. Kematian lebah jantan ini bukan tanpa alasan, karena bisa mengunci spermanya di dalam dan memblokir semua pesaing. Sementara lebah betina masih bisa kawin dengan banyak pejantan lain. Lalu dari 90 juta sel sperma yang berada di sel telur nanti, hanya 7 juta yang berhasil meraih kantung yang disebut dengan spermateka. Tidak hanya berkompetisi saat kawin, sel sperma pun akan bertarung di dalam sel telur lebah betina. Yang ketiga, tikus mol kecil umumnya memiliki sperma yang cacat. Jangan remehkan tikus mol telanjang yang biasanya hidup di bawah tanah ini. Meski sel sperma yang dihasilkan cacat, tetapi tikus ini tetap sukses berkembang biak. Sperma tikus mol memiliki ukuran yang kecil dengan banyak kepala dan berbentuk aneh. Selain itu, ratu tikus biasanya hanya kawin dengan satu pejantan, sehingga sel sperma yang berlari kencang tidak terlalu dibutuhkan untuk menjamin kelanjutan spesies. Yang keempat, penis siput pisang ada di kepala mereka. Siput pisang adalah hewan hemaprodit alias berkelamin ganda, sehingga dua siput akan saling mengawini dan membuahi satu sama lain. Ukuran penisnya pun cukup besar dan muncul di atas kepala seolah-olah alien. Jika sudah kawin, penis ini akan dimasukkan kembali ke dalam. Setelah dibuahi, siput pisang akan bertelur di tanah atau batang kayu lembab. Tak lama, siput itu akan mati. Lalu ketika musim semi tiba, telur-telur itu akan menetas. Yang keenam adalah Antechinus akan kawin hingga mengalami pendarahan dan mati. Tikus bergantung asal Australia yang
suka memakan serangga dan hidup di pohon ini, Antikinus akan mencapai kematangan seksual di usia 11 bulan. Lalu ketika Antikinus jantan menemukan betina, mereka akan kawin dengan durasi yang cukup lama. Antikinus akan kawin berulang-ulang hingga tubuhnya rusak, bulunya akan rontok, mengalami pendarahan internal dan infeksi. Belum setahun setelah itu, mereka akan meninggal akibat terlalu sering berhubungan seks. Sementara tingkat kematian Antikinus betina lebih kecil dibanding pejantan. Yang ketujuh, penis gajah bisa tumbuh hingga 66 kg. Penis gajah berukuran besar karena memiliki fungsinya sendiri. Ini karena organ reproduksi gajah betina memiliki saluran yang sangat panjang, sekitar 10 kaki atau 3 meter, dari ujung hingga ke dalam. Oleh karena itu, dibutuhkan penis gajah yang panjang sehingga mereka bisa melakukan reproduksi secara optimal. Baik, itu tadi presentasi kelompok kami. Kira-kira apakah teman-teman audiens sudah bisa mengetahui alasan dari pernyataan pada awal presentasi tadi? Nah, silahkan dijawab di kolom diskusi ya. Terima kasih dari kami, semoga bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.